Bahwasanya cita-citanya sebelum usia 1 abad Persis Solo, kita ingin melihat tim kita ini berjuang, bermain, berlaga di liga tertinggi atau kasta teratas di Liga Indonesia. Dan tepat 2 tahun sebelum usia 1 abad persis, kita sudah bisa bermain di kasta tertinggi. Seperti bisa menjadi istilahnya kebanggaan bagi teman-teman, bahwasanya Persis yang di masa lampau menjadi raja perserikatan ya, dengan berbagai trofi yang didapatkan, di era modern sekarang bisa mengulangi hal tersebut. Ya, selamat sore Tribuners sekalian, kembali lagi ke podcast Persis hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari salah satu perwakilan supporter Persolo, ada Mas Andi. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas Adi. Apa kabar Mas Andi hari ini? Sehat, luar biasa Mas. Mas, hari ini kita akan ngobrolin tentang harapan supporter nih. Kan Persis Solo kan sebentar lagi juga akan berusia 99 tahun. Nah, sebelum mengarah ke harapannya nih, jenengan sebagai salah satu supporter Persis Solo ini ya, melihat perkembangan Persis Solo sejauh ini seperti apa Mas? Saya mengikuti perkembangan Persis Solo ini sebagai pelaku, dalam hal ini sebagai supporter ya, yang mendukung tim ini berlaga baik kandang maupun tandang itu sejak 2009. Mulai aktif itu 2009. Saya melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa saya mengikuti sedikit banyak perkembangan tim ini, dari zaman sampai terpuruknya waktu, sampai dibuatkan teman-teman Ultras pada waktu itu dapur umum di mes Persis yang waktu masih di Serudari. Terus saat kita tinggal selangkah lagi naik ke Liga 1 tapi gagal dan lain sebagainya itu, hingga akhirnya seperti kita ketahui bersama pada saat ini tim Persis Solo ini sudah berhasil lolos ke liga teratas, yaitu Liga 1 Indonesia. Seperti itu Mas. Oke. Mas, ini kan juga Persis Solo kan juga sempat gonta-ganti juga ya owner dan sebagainya, dan hingga akhirnya sampai ke Mas Kaisang ini tahun 2021 gitu ya. Iya. Nah, ini dengan kehadiran sosok Mas Kaisang sendiri, mungkin setahun yang lalu itu, Mas Andi melihatnya seperti apa sosok Kaisang ini? Dari mengikuti perkembangan Persis sejak di divisi 2 ya pada waktu itu, sampai yang sekarang ini, memang kalau dikatakan owner atau pengelola yang sejauh ini paling menjanjikan memang, dan memberikan bukti yang nyata memang di eranya Mas Kaisang, Mas Kevin dan Mas Aga ini memang. Nah, sebelumnya memang juga seperti roller coaster gitu, naik turun tuh ya Mas ya. Up down terus, dan memang ini ada darah-darah muda yang segar, yang ibaratnya punya komitmen lebih kuat ke tim ini untuk membawa tim ini lebih berprestasi lebih lagi. Seperti itu Mas. Berarti semacam kedatangan Mas Kaisang, Mas Kevin dan Mas Aga ini semacam istilahnya oase di tengah padang pasir. Iya. Dari yang awalnya yang sebelumnya itu kan juga sempat terpuruk karena pandemi juga, kemudian ada Mas Kaisang, 3 sosok ini kemudian menjadi salah satu mungkin pendobrak juga ya Mas ya, di dan Persis Solo. Menjadi salah satu tim paling sehat di Liga 1 Indonesia pada musim ini ya. Dengan adanya badai pandemi kemarin dan sebagainya, kita tetap bisa survive karena mungkin ya itu tadi ada komitmen yang, ada concern yang lebih dari para owner untuk menjaga marwah tim ini tetap bisa berjuang survive di liga, seperti itu Mas. Dan kemudian kan berkata dengan survive ya Mas ya, ini ini memang kalau bisa dilihat di Liga 2 sendiri, memang perjuangan Persis Solo juga sangat struggling juga ya, dengan pemain-pemain yang tersedia pada waktu itu juga itu. Ya, seperti yang kita lihat bersama, keseriusan dari owner ini untuk memegang tim ini dibuktikan juga dengan merekrut pemain-pemain yang berpengalaman ya Mas, tentunya, meskipun sebagian sudah bisa dikatakan sudah tidak di masanya, karena memang sudah bukan
era keemasannya, tapi yang kita lihat di sini adalah keseriusan dari owner ini memadukan pemain-pemain talenta muda dipadu-padankan dengan pemain-pemain berpengalaman, sehingga dari situ kita bisa melihat keseriusan dari para owner ini untuk mengangkat tim ini dari kasta Liga 2 ke Liga 1, Mas. Menurut saya seperti itu. Ya, dan di Liga 2 sendiri kan juga Persis juga mempunyai dinamikanya sendiri. Iya, dan itu pasti, Mas. Namanya permainan itu pasti juga permainan sepak bola ya, terutama ya. Sekuat apapun tim kan masih ada 0, sekian persen untuk bisa dikalahkan juga karena ada faktor teknis maupun non teknis ya. Itu kita ketahui bersama seperti itu. Dan kemarin juga kan beberapa musim dan bahkan sampai sekarang pun ada beberapa istilahnya gerakan dari supporter juga apabila melihat performa tim pada waktu sedang terpuruk gitu ya Mas. Contohnya seperti misalkan EKO dan pada waktu itu kan di Liga 2 ada EKO juga tuh ya Mas. Ya kalau itu namanya dinamika supporter ya Mas. Itu wajar kalau untuk yang waktu EKO dan sebagainya kemarin itu saya memang bukan salah satu bagian yang mendukung EKO karena memang apa ya Mas ya, saya memposisikan diri itu sebagai supporter sebatas pagar tribun. Apapun kewenangan yang ada di lapangan itu sudah diatur, sudah dipegang sama tim jajaran manajemen maupun pelatih, dan saya mempercayakan itu. Kalau teman-teman ada yang berpendapat lain untuk mendesak EKO ya itu tetap saya juga menghargai. Tapi pada saat itu waktu digaungkan EKO itu memang saya salah satu yang tidak mengikuti untuk EKO. Berarti memiliki istilahnya punya cara pandangnya sendiri dengan cara pandang saya sendiri, dan itu memang keragaman yang unik di supporter Persis sekarang kan memang seperti itu. Tidak masalah itu Mas, dinamika supporter saling menghargai. Dan dari situ kemudian kan Persis Solo kemudian membangun staf kepelatihannya perlahan-lahan, kemudian dengan adanya Wisya yang pada waktu itu, kemudian juga kedatangan Jackson FT aku juga pada waktu itu juga di pertengahan musim juga. Dan itu kan juga mungkin salah satu faktor juga yang mendongkrak performa tim ya Mas ya di salah satunya di pertengahan musim itu ya. Dan satu juga langkah-langkah transfer yang dilakukan Persis khususnya di Liga 2 tuh menurut Mas Andi sendiri melihatnya seperti apa pada waktu dulu itu ini? Pada awalnya saya juga melihatnya satu yang pasti itu optimis ya Mas. Yang kedua juga ada sedikit pertanyaan, ini terlalu gemuk. Iya, pada waktu itu pada waktu itu. Tapi memang dari kacamata manajemen dan owner dalam hal ini mungkin melihatnya bahwasanya tim ini kalau memang ingin bersungguh-sungguh lolos memang harus apa ya Mas ya, antara pemain inti dan pelapis itu harus imbang gitu ya, skillnya sama. Jadi seperti itu. Di Liga 2 kemarin kita lihat di situ banyak kepala suku ya, dalam artian di tim-tim sebelumnya itu sebagai kapten, ada beberapa yang menjadi kapten, dan di Persis yang notabene klub dari Liga 2 harus saling mengalah mungkin ya, menahan ego semacam itu, dan sebagainya untuk bisa menyatu di dalam tim ya, seperti yang kita lihat bersama hasilnya kita bisa lolos ke Liga 1 seperti itu Mas. Dan juga setelah melihat perjalanan di Liga 2 nih Mas, misalkan dan bahkan sampai lolos dan bahkan mendapatkan trofi Liga 2 itu. Itu kan juga semacam melepas dahaga juga ya Mas dari supporter. Itu gimana Mas? Kalau memang sejak lama ya, bukan hanya saya pikir ya, cita-cita dari teman-teman supporter Persis semuanya saya kira bahwasanya cita-citanya sebelum usia 1 abad Persis Solo kita ingin melihat tim kita ini berjuang, bermain, berlaga di liga tertinggi atau kasta teratas di Liga Indonesia. Dan tepat 2 tahun sebelum usia 1 abad Persis kita sudah bisa bermain di kasta tertinggi. Seperti itu Mas.
Dan setelah main di liga tertinggi nih ya Mas ya, ini kan juga sudah akan berumur 99 tahun. Ya. Ini gimana Mas? Apakah ada mungkin semacam mimpi yang ingin atau harapan sih sebenarnya dari supporter? Kalau saya kira kalau impian semua supporter tuh pengen timnya itu ya juara Mas. Keinginan setiap supporter yang mendukung klubnya masing-masing pasti inginnya ya timnya juara. Itu pasti. Berkaitan dengan Persis ini juga sama Mas. Kita berharapnya bermain dengan lebih baik lagi, memberikan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Solo Raya pada umumnya ya Mas ya. Bisa menjadi istilahnya kebanggaan bagi teman-teman bahwasanya Persis yang di masa lampau menjadi raja perserikatan ya, dengan berbagai trofi yang didapatkan, di era modern sekarang bisa mengulangi hal tersebut seperti itu Mas. Ya, dan bahkan dari pihak owner pun juga sudah mengembuskan rasa optimisme itu ya pada waktu pengenalan tim juga di salah satu hotel itu Mas. Dari target yang sebelumnya waktu Liga 2, Liga 1 harga mati menjadi juara Liga 1. Ya memang harus ada target goal yang digaungkan atau diberikan kepada para jajaran pemain, melatih, biar memotivasi mereka untuk bisa lebih baik lagi toh Mas. Jadi istilahnya kalau misal pun itu tidak tercapai pun kan seenggaknya ada goal jelas gitu. Ada goal yang memang dituju, yang diinginkan dari owner, itu kan menjadi energi positif tersendiri bagi semua ekosistem yang ada di dalam tim itu. Seperti itu. Dan kalau misalkan melihat performa tim sendiri di Liga 1 di awal ini kan juga sempat terseok-seok 3 kali. Agak awal kan juga juga ya Mas ya, ini buat sama bongkar pasang pemain juga. Dan, ya itu Mas, karena memang Liga 1 itu keras loh Mas. Kita sudah berkubang di Liga 2 itu sudah berapa tahun ya? Hampir 14 tahun. Jadi kita ibaratnya di lingkungan sepak bola yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya Liga 2 itu tim kita bertemu dengan tim-tim yang notabene rata-rata kekuatannya sama. Tapi di Liga 1 ini ada beberapa tim yang sudah lama di Liga 1 dengan berbagai pengalamannya, dengan pemain berpengalaman dan sebagainya. Memang harus ada adaptasi. Dan memang untuk performa dari awal musim memang mengecewakan ya, terus terang mengecewakan. Tetapi hal tersebut kita lihat dari ownernya juga mempunyai komitmen lebih lagi untuk memperbaiki dengan bongkar pasang pemain lagi. Dan mungkin karena ini juga baru sementara diskors ya, tidak ditunda dulu, tidak bisa bermain ya. Mungkin ke depan jika lanjut, saya kira Persis sudah matang tim ini untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Dan bahkan dari pihak tim Persis sendiri kan juga sudah terus melakukan latihan-latihan di masa tunda ini juga Mas ya. Betul Mas. Dan dari performa yang sebelumnya kan juga istilahnya kita juga bisa mengimbangi kan Mas. Musuh Bayangkara kita juga bisa menang. Musuh Madura United yang notabene pemuncak klasemen juga bisa menang, dengan PSM bisa mengimbangi dan sebagainya. Itu memang sebenarnya tim ini memang sedang berproses menuju ke adaptasi bermain di Liga 1 itu seperti apa, seperti itu Mas. Berarti kalau misalkan musim ini bisa dikatakan berarti musim adaptasi Persis Solo ya, khususnya untuk bisa dikatakan seperti itu Mas. Ibaratnya orang di lingkungan yang baru kan ada masa orientasi istilahnya. Ibaratnya kalau kita di 10 besar gitu aja lah, itu sudah sesuatu yang istimewa menurut saya ya pribadi. Karena seperti kita ketahui bersama, sebagai pendatang baru, Persis ini kan juga perlu adaptasi yang lebih lagi. Bahasanya permainan di Liga 1 ini lebih kompetitif menurut saya. Jadi harus istilahnya rasional aja. Kalau ada jadi mediocre pun itu juga
udah bagus menurut saya untuk di musim pertamanya. Kalau kepleset jadi juara pun itu jadi bonus gitu Mas. Gitu. Nothing tulus ya. Tapi memang beberapa klub yang kemudian mengawali Liga 1 memang harus ada dinamikanya. Oh iya Mas. Dan bahkan beberapa tim mungkin yang salah satu yang paling bagus adalah PSS itu. Yang pada waktu itu akhirnya mungkin di 10 besar juga di awal musimnya itu. Benar Mas. Jadi memang karena pondasi itu tidak bisa sehari 2 hari atau semalam kita bisa membentuk tim ini menjadi langsung jadi superior gitu kan, nggak bisa. Meskipun dengan mendatangkan banyak pemain bintang pun kalau faktornya sebuah tim itu mapan itu tidak hanya itu aja kan Mas. Dari sehatnya lingkungan di dalam mes, mungkin dengan hubungan dengan supporter, hubungan manajemen dengan pemain pelatih dan sebagainya itu memang bersimbiosis ya Mas ya. Jadi memang ya kita nikmati aja prosesnya, dinamika sepak bola yang ada di Solo sekarang ini dengan Persisnya. Dan itu kan mungkin ada beberapa orang kan juga mungkin tidak sabar juga, mungkin tidak sabar juga untuk melihat Persis kemudian mengangkat trofi di Liga 1 itu ya Mas. Itu gimana Mas? Ya gimana Mas ya, saya tidak bisa mengomentari hal tersebut. Kalau kita yang sudah ibaratnya yang sudah mengikuti dari zaman biyen loro-lopo nih ibaratnya, dari terseok-seoknya itu kita bisa memahami bahasanya Persis Solo itu sekarang sudah ada di titik ini sesuatu pencapaian yang luar biasa. Dan ibaratnya kalau saya bisa boleh mengatakan kita sebagai supporter jangan kufur nikmat lah. Ibaratnya tim ini yang sebelumnya seperti itu yang kita ketahui bersama sering berkubang di bawah, bahkan sampai sempat degradasi ke Liga 3 dan sebagainya. Sekarang sudah di fase seperti ini, bukannya kita mengatakan puas sampai pencapaian ini enggak. Tapi pada intinya saya ingin menyampaikan bahasanya saya berpikir para owner ini juga pasti berpikir keras untuk membawa tim ini lebih baik dan lebih baik lagi. Yang kita bisa berikan itu hanya mensupport ya total ya Mas ya. Maksudnya dengan tidak istilahnya pating ceblung lah. Oke lah, namanya supporter itu banyak kepala, banyak pikiran, tapi dengan kondisi sekarang ini sangat luar biasa sih menurut saya Persis sekarang. Jadi memang ibaratnya kalau saya berprinsipnya gede ke hatine owner aja sih. Bukannya apa ya? Bukannya kita itu terlalu menuntut atau semacamnya itu atau gimana? Kalau menuntut namanya supporter itu kalau di era sepak bola industri, sepak bola modern itu memang istilahnya sebagai konsumen sah-sah saja menuntut. Tapi terus nggak rewel gitu loh mas, sedikit-dikit nuntut A, B, C, D, lama-lama kayaknya lebay gitu. Tapi memang ya supporter kan juga tidak bisa digeneralisir gitu. Digeneralisir ya. Ada yang mungkin mengenal Persis ini baru-baru aja, pengennya yo sendang das gini, padahal proses itu sudah dialami Persis itu lama banget untuk berada di fase sekarang ini mas. Jadi menurut saya ya harus lebih elegan aja sih mas. Mendukung, mengkritik juga sewajarnya. Kadang kan juga kalau di sosmed itu kan orang semuanya bisa jadi keyboard warrior ya mas ya. Istilahnya nggak tahu orangnya, nggak tahu wajahnya, nek nge-tweet atau di IG nge-tag tuh seenaknya sendiri. Tapi ya oke lah, kita sebagai supporter harus bisa lebih menempatkan diri bahasanya kalau kita menginginkan tim ini lebih baik ya kita berikan support energi yang positif seperti itu mas. Dan bahkan ini kan juga satu proses pembelajaran juga di Persis untuk di tahun pertamanya juga. Ya. Dari medianya bagus sih mas, paling bagus nih selama ini. Selama saya mengikuti Persis ini dari entah itu dari IG-nya, dari Twitter, dari cara pengelolaan
media sosialnya. Menurut saya yang paling bagus. Mungkin salah satu dobrakan juga ya di industri sepak bola di Indonesia ini sendiri. Karena memang ya ownernya rata-rata anak muda ya Mas ya. Mungkin mereka lebih inovatif, lebih kreatif untuk perekrutan anak-anak muda juga lebih banyak. Tidak seperti dulu yang mungkin kebanyakan ya generasi menolak tua. Iya. Tapi kalau misalkan dengan materi media sosial semacam itu, jenengan yakin nggak sebagai supporter itu tak bisa kepikiran semacam ini untuk membuat kreativitas di media sosial yang Persis tuh? Kalau itu ranahnya udah bagian dari tim manajemen bagian media ya Mas ya. Kalau saya ndak mau mengomentari yang lebih ini lagi. Awal-awalnya kan juga mungkin shock culture ya. Pernah kan pada waktu itu kalah sama PSIM waktu di Liga 2 itu. 8 besar atau apa itu? Ya di awal-awal. Serbuan netizen tahu sendiri waktu itu kan memang kalau Solo Jogja gimana sih persaingannya, rivalitasnya, sampai nggak berani bikin statement apa-apa, nggak keluar di sosmed sampai dicaci maki dan sebagainya. Mungkin kaget karena anak-anak itu mungkin kan yang pegang media itu baru pertama ini pegang media di olahraga khususnya sepak bola ya, dengan gimana sih fanatismenya supporter sepak bola di Indonesia kan mungkin kaget, tapi ya perlahan-lahan mereka mungkin bisa adaptasi ya. Dibuktikan sekarang bisa memberikan informasi atau keterangan-keterangan tentang perkembangan tim ini lebih baik. Seperti itu Mas. Dan mungkin itu juga salah satu mendorong mereka juga untuk belajar lebih baik dan lebih dewasa juga ya Mas. Betul Mas. Seperti itu sih. Ya gimana ya Mas ya. Dulu yang biasanya pemain bayarannya sambatan, ada yang telat dan sebagainya. Saya tuh pertama kali lihat perekrutan pada waktu Liga 2 semenjak dipegang Mas Kaisang, Mas Kevin, Mas Agil. Gila. Perekrutannya pemain-pemain kayak Ivan Badim yang sebelumnya tuh bahkan membayangkan aja kan nggak berani. Sekelas Beto Gonçalves, meskipun itu statusnya waktu itu pinjaman atau apa, tapi bisa bermain dengan lambang Persis di dadanya dan sebagainya, itu kan tidak sempat terfikirkan. Yang selama ini pasrah, supporter itu pasrah melihat timnya. Yang penting cek iso main, cek iso ditonton, mainnya apa sudah cukup gitu. Enggak, yang dulu kan mainnya terus Mas. Pernah satu musim itu kalah terus, draw sekali itu di Tangerang waktu sama Persikota ya waktu itu. Itu kayak juara yang beberapa gerbong kita ke Tangerang itu. Itu pertandingan terakhir selama satu musim beruntun kalah terus. Draw bisa nek ada kita Tangerang gitu, rasanya kayak juara. Dan itu sampai apa iki tenan sih pada waktu awal perekrutan di Liga 2. Bener nggak ini Persis sekarang kayak gini? Jadi kayak kaget gitu loh. Ya sempat nggak percaya. Oh ternyata memang anak-anak muda yang megang ini memang punya concern yang lebih terhadap tim. Permasalahan mereka juga berbisnis di situ menurut saya nggak masalah. Baratnya mereka mengejar penjualan lewat merchandise dan sebagainya, memang ya itu salah satu support sistemnya untuk tim ini tetap bisa bertahan kan, dengan pembelian pemain yang seperti itu, dengan jadwal Liga 1 yang dulunya antar kota dalam provinsi sekarang sudah antar pulau dan sebagainya. Ya memang sebagai wujud support saya ya salah satunya membeli merchandise original dan sebagainya. Ya seperti itu Mas. Kalau misalkan dengan perekrutan yang mungkin beberapa perekrutannya kan juga tergolong bintang juga ya. Itu apakah juga sempat mempengaruhi ekspektasi jenengan untuk performa tim itu? Pada awal Liga 2 iya Mas. Saya mikirnya bukan meragukan kemampuan tim, tetapi banyaknya pemain bintang yang dengan label timnas, kapten sebelum di klub-klub sebelumnya. Yang saya takutkan bisa padu nggak ini, karena menyatukan banyak kepala suku ini susah.
pada waktu itu seperti itu pemikiran saya. Tapi karena mungkin ya kejelian para tim kepelatihan bisa meracik tim itu bisa sedemikian, bisa istilahnya menaklukkan para pemain-pemain senior yang ada di tim seperti itu kan Mas. Dengan hasilnya ya kita bisa lihat sendiri sekarang sudah lolos, sebagian bertahan juga. Ya itu suatu apa ya Mas, hadiah yang luar biasa bagi publik sepak bola seluruh raya Mas, yang ditunggu-tunggu selama ini. Kan bahkan dengan beberapa pemain yang dulunya itu sampai sekarang bertahan itu kan juga mungkin menunjukkan bahwa ada suatu project besar yang mungkin akan dituju sama Persis gitu ya Mas seperti. Iya. Ya saya melihatnya dari keseriusan tim ini kan dari pembentukan EPA, dari jenjang umur usia U14, U16, 16, 18, 20 itu kan memang diproyeksikan ke depan untuk bank pemainnya. Dan sebagian besar juga seperti yang kita ketahui di laman sosmed mereka tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali ya mereka kan pergi ke SSB di sekitar Solo Raya, bahkan juga roadshow ke SMP karena itu juga mungkin bagian dari mereka, satu mengenalkan Persis, yang kedua mencari mungkin scout talent ya, mencari bibit-bibit yang mungkin bisa dimasukkan ke usia di bawah 14 mungkin 18, 20 dan sebagainya. Dan menurut saya itu ya baik ya Mas ya, menurut saya bagus untuk kedepannya, bahasanya kita tidak hanya mengimpor pemain-pemain tapi juga bisa mencetak pemain bahkan untuk timnas. Harapannya kan seperti itu. Dan bahkan beberapa pemain dari akademi pun juga sekarang kan sudah mengklaim mentas juga di timnas juga ya Mas ya, beberapa. Sebagian kan juga dari yang junior seperti Zanadin, seperti Altaf juga. Alfa juga. Ternyata setelah diberikan kepercayaan pelatih untuk bermain juga ternyata juga bagus, luar biasa. Dan itu tidak hanya di Persis ya Mas, seperti di Persib juga ada Beckham, di Persebaya ada Marcelino itu dan sebagainya itu. Jadi memang pemain-pemain muda ini kalau diberi kepercayaan ternyata juga bisa ngimbangi pemain-pemain senior juga. Itu bagus, atmosfer yang bagus untuk tim. Seperti itu Mas. Tapi memang dengan adanya kelompok ini memang ada rasa optimisme sendiri ya Mas dalam diri jenengan terkait dengan kalau saya masa depannya Persis ini. Melihat ke depan itu bukan hanya saya Mas ya. Mungkin bagi banyak anak-anak di Solo Raya ini sekarang punya tujuan Mas ikut SSB. Dulu ikut SSB talenta sepak bola Solo Raya kan banyak Mas yang tersebar di tim-tim Liga 1. Dikarenakan mungkin sebelumnya tim kita itu di Liga 2 mungkin. Seperti kita ketahui bersama kalau mau masuk Persis dulu itu kan biasanya kan pemain titipan dan terus terang aja pemain titipan dan sebagainya bayar. Tertolak di Solo di klubnya sendiri, ternyata di luar malah kacor gitu. Iya, karena memang karena ya dulu seperti itu kan keadaan yang mengelola Persis. Nah sekarang bisa menjadi goal impian bagi pelatih SSB, anak-anak yang ikut di SSB untuk punya harapan bahwasannya bisa bermain di Persis Solo. Dan itu kan apa ya Mas ya, jadi merangsang anak-anak kecil yang di Solo Raya untuk bisa lebih lagi giat bermain sepak bola di latihan di SSB dan sebagainya, mengasah skill dan sebagainya itu ya Mas ya. Dan satu lagi Mas, saya senangnya gini, kayak di tim-tim lain itu mereka bikin SSB ya. Di Persis ini saya tanya salah satu owner, memang tidak pengen bikin SSB atau akademi yang khusus untuk Persis di usia dini. Karena apa? Karena kalau SSB dibikin Persis membikin SSB, ekosistem sepak bola di Solo Raya ini nanti mati Mas. SSB ora payu kabeh, kasihan kan. Ya itu salah satu kebijaksanaan dari owner sekarang.
dari para pemilik owner ini luar biasa menurut saya. Mereka masih memikirkan sedetail itu bahasanya sekolah-sekolah sepak bola ini biar tetap berkembang dan bisa menyalurkan ke tim Persis, tidak harus Persis sendiri yang bikin SSB. Seperti di PSS Sleman itu kan juga seperti itu. Jadi SSB sekitarnya mati semua. Nggak usah jauh-jauh waktu Pelita dulu pertama datang. Pelita Solo bikin SSB New Pelita itu, Pelita Solo itu. Habis Mas, Bonanza Rapayu, Satria Rapayu, semuanya pengennya juga masuk SSB-nya Pelita dengan harapan ini nanti bisa jenjangnya ada, kalau anak saya kejaring masuk di U berapanya, U18, U20 dengan harapan bisa bermain di tim inti Pelita pada waktu itu kan seperti itu. Dan itu luar biasa menurut saya komitmen dari mas-mas yang mengelola Persis sekarang ini. Gitu Mas. Dan istilahnya juga SSB ini pun juga mungkin akan menjadi suatu support system juga ya di bagi Persis Solo juga. Pasti Mas. Karena kan di Solo Raya ini kan banyak Sragen, di Klaten, Wonogiri, Karanganyar dan sebagainya, banyak SSB yang bagus Mas. Dan di Solo sendiri seperti Mars dan sebagainya, AT Farmasi dan sebagainya itu kan kalau Persis sampai bikin akademi istilahnya kayak SSB sendiri ya, udah Mas, habis berarti. Seperti itu. Dan jadi lebih alami gitu. Jadi dari lingkungan sekitarnya yang di dekat SSB Mars ya masuknya di situ. Tinggal nanti Persis tinggal kirim scout talent aja untuk memantau bakat-bakat yang mungkin bisa direkrut untuk dimasukkan ke tim kan seperti itu. Ekosistemnya jalan dan istilahnya gairah pun juga tumbuh juga betul. Gairah sepak bolanya juga hidup Mas. Jadi memang sepak bola itu kan memang bisa mempengaruhi banyak hal ya Mas, dari ekonomi, dari istilahnya kehidupan perekonomian berputar, dari banyaknya pemain yang direkrut, itu kan juga mendatangkan istilahnya tenaga kerja atau Mas, seperti itu ya. Pemain itu kan juga karyawan juga, digaji dan sebagainya, seperti itu Mas. Dan bahkan potensi-potensi muda di Solo Raya pun juga sudah memberikan bukti juga waktu kemarin di EPA juga, khususnya di U14 kan itu kabarnya kan juga mayoritas dari Solo Raya juga, dan bahkan mampu meraih runner up juga. Bagus-bagus kok Mas kalau pemain-pemain di Solo itu kan ada sekolah khusus olahraga namanya KKO itu. Yang tahun kemarin kan Persis kan belum di Liga 1 ya. Itu satu paket KKO itu kan diambil sama Bayangkara itu. Bayangkara U berapa itu? U17 atau berapa yang jadi juara kemarin. KKO dari Solo semua itu. Satu paket itu. Jadi memang ya sebenarnya bersaing, pemain-pemain asli Solo Raya ini bisa bersaing Mas. Cuman selama ini memang yang mewadahi belum. Ekosistemnya juga belum terbentuk dengan baik. Timnya juga belum mapan. Kemarin itu belum di Liga 1, mungkin tidak menjadi magnet tersendiri bagi para pemain asli Solo Raya. Ya harapannya ke depan mindset itu bisa berubah perlahan-lahan Mas. Seperti kita ketahui kalau istilahnya kalau putra daerah asli Solo Raya kan cara bermainnya juga totalitasnya beda Mas. Secara main lebih ngotot, lebih Spartan ya, lebih getih istilahnya Caca. Seperti itu. Dan bahkan itu kan juga mungkin akan mendorong pelaku-pelaku SSB kan juga mengimprove kemampuan mereka juga ya Mas. Betul Mas. Upgrade knowledge itu pasti itu diikuti sama mereka dengan mungkin mengikuti latihan-latihan kepelatihan, menaikkan lisensi untuk melatih dan sebagainya. Dan itu kan menjadi atmosfer yang sangat luar biasa untuk perkembangan sepak bola khususnya di Solo ini Mas. Seperti itu. Dan lisensi kepelatihan Persis Solo pun juga seiringnya waktu juga di-upgrade juga kan. Pasti kemarin juga ada Coach Sofi juga yang kemarin habis belajar juga, itu kan juga salah satu. Ini Coach Tommy juga kan. Coach Tommy juga seperti itu. Jadi memang
mau tidak mau itu akan mengikuti Mas. Karena kalau nggak mengupgrade dirinya sendiri ya bakal tertinggal kan, istilahnya seperti itu. Mas, kalau misalkan Persis Solo ini sebenarnya misalkan musim pertama ini sebenarnya harus lolos ke AFC nggak sih Mas sebenarnya? Ke kompetisi AFC Cup dan sebagainya. Kalau menurut saya belum ya Mas. Jujur ini karena memang pondasi tim ini kita sudah tertinggal 14 tahun ya Mas ya dari tim-tim yang lain. Kalau saya lebih concern ke penataan pondasi dulu Mas, dengan memperkuat EPA, memperkuat jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh Persis sendiri, seperti banyak hal Mas. Kalau cuma instan lolos-lolosan tok terus kita nanti tampil di sana hanya jadi bulan-bulanan, terus jadi kebobolan banyak, itu malah lebih menyakitkan ya. Istilahnya mau permalukan ya Mas ya, karena skor hasil berapapun itu tetap akan tercatat Mas. Sampai kapan nanti juga dicek juga keluar. Mending kalau memang belum siap ya sudah perkuat dulu pondasinya. Pondasi sudah kuat, bangunan sudah mulai dibangun, atap sudah terpasang, rumah itu sudah kokoh, baru mungkin kita punya target untuk AFC. Mungkin untuk jenjang lebih tinggi lagi, mungkin seperti itu. Gitu Mas. Dan mungkin mungkin setelah musim pertama mungkin 2-3 tahun lagi gitu lah ya. Iya Mas. Paling enggak ya kalau untuk bangun pondasi ini 1, 2 sampai 3 tahun lah paling enggak, paling cepat ya. Kalau spesial karena tahun depan sudah 1 abad, kalau mau dikasih kado 1 abad ini juara 1 ya bonus gitu aja. Tapi kita enggak muluk-muluk dulu ya. Kita melihat kesiapan tim ini juga dianggap siap ya, memang sudah siap, tapi melihat kompetitornya juga lebih siap, jadi kita realistis aja sih Mas. Syukur-syukur bisa pleset juara, bahasa saya pleset juara itu bonus ya Mas. Bonus kado ulang tahun. Kalau memang pun belum, yang penting bermain sudah maksimal gitu, sudah cukup puas sih kalau saya. Gitu Mas. Dan mungkin juga cukup perlu diapresiasi juga bahwa langkah Persis mungkin akan mengarah ke AFC ya Mas ya. Dengan beberapa ketentuan juga mulai mulai dibangun juga. Mungkin dengan EPA, dan mungkin ada juga rencana training ground dan sebagainya, mungkin juga sudah dirancang harus seperti itu toh Mas. Kita training ground belum punya. Kita pembinaan usia dini baru mulai juga. Seperti itu kan belum bisa lolos kualifikasi AFC juga kan. Untuk kalau stadion sudah masuk standar sih. Untuk segi safety dan sebagainya memang sudah masuk. Kan ada beberapa faktor, tidak perlu dipaksakan Mas. Sesuatu yang dikarbit itu juga nggak bagus nanti. Salami aja, diikuti alurnya, prosesnya. Nanti kalau sudah saatnya lolos ya biar total. Seperti kita lihat tim-tim yang lain kan ya seperti itu, lolos juga mainnya juga beradu. Oke, di Indonesia mainnya bisa levelnya di atas ya, ngawawu ibaratnya. Di level kancah Asia Tenggara gitu aja, musuh tim dari negara yang notabene di bawah kita kalah. Dari tim Myanmar aja kemarin kalah. Dari tim-tim Timor Leste aja diimbangi kan, seperti kan. Menurut saya kalau Persis memang punya target lolos AFC ya dipersiapkan dulu lebih matang. Karena tim ini kan tim tua Mas, salah satu pendiri. Seperti itu. Mas, mungkin pesan untuk Persis Solo nih Mas, di menjelang mungkin di usianya yang 99 tahun ini gimana Mas? Saya sebenarnya salah satu supporter yang mengimani Persis Solo itu lahirnya 30 Maret 1923 Mas. Tapi nggak masalah, teman-teman ada sebagian yang 8 November nggak apa-apa. Intinya di usia yang 99 tahun ini, harapan saya sebagai supporter ya Persis Solo itu bisa berprestasi lebih baik lagi.
Yang penting total Mas. Persis Solo sak jose. Oke, siap. Oke Mas, untuk sementara itu dulu obrolan kita sore ini. Terima kasih sudah datang ke sini dan ya, Mas Adi di sini. Ya. Dan kita sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Siap Mas, terima kasih untuk undangannya. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yeah. Persis Solo, sak jose. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.